Shalom saudara, dimanapun saudara berada, Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya semua? Saya harap semua baik-baik aja. Nah, mari kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Nah, mari kita persiapkan hati, kita hampiri Tuhan Bapa, kita puji Dia, mari kita sembah Tuhan kita. Ya radabasik kita bayar, radabaya. Thank you. Radabaya, radabasik. Ya radabasik kita bayar. Sungguh baik, sungguh baik Tuhan, Allah yang pengasih, Kaulah kasih. Semua pujian, kemuliaan
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum dan hormat akan Engkau ya Tuhan, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kami dengan kuasa-Nya, pertolongan-Mu, kesetiaan-Mu, selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Thank you Jesus. Berikan kami hikmat sementara kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Berikan kami rema. Urapi lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Izinkan kami semua diterangi oleh pengertian daripada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi salam sukacita, damai sejahtera juga saudara. Nah mari kita buka 2 Samuel pasal yang kedua. Ya, 2 Samuel pasal yang kedua. 2 Samuel 2. Oke. Dua Samuel 1 menceritakan Daud berkabung karena dia mendengar kabar Saul dan Yonatan mati di arena pertempuran, saudara. Nah, sekarang kita lanjut ke pasal 2. Daud menjadi raja atas Yehuda. Jadi pasal 1 berkabung menyanyikan ratapan Song of the Bow, The Book of Jasher. Langsung masuk ke pasal 2, Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Nah saudara, sangat menarik bahwa setelah berkabung, maka Daud tahu kapan waktu yang tepat untuk berhenti berkabung dan move on. Ya, dia get over it. Yang berlalu sudah berlalu. Saya sudah berkabung dengan tulus hati. Ya, dia bawa semua pasukannya untuk juga berkabung. Tapi yang lalu sudah lalu. Sekarang ada masa depan di depan. Ya. Dari sini kita bisa belajar saudara, apapun yang saudara alami sesuatu yang jelek di belakang, sesuatu yang menyakitkan, mengalami kekecewaan,
ambillah keputusan untuk get over it, let go. Putuskan rantai yang membelenggu kita, dan sekarang saatnya maju. Karena berkat Tuhan, rancangan yang indah itu di depan dan bukan di belakang. Ya, Daud tahu tentang hal ini, dia get over it, dan dia maju untuk meneruskan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ayat 2, lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan di Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Perhatikan, jadi dia pergi ke Hebron, saudara, dan dia bawa dua istri. Ya, nah Daud ini sudah mulai mempraktekkan poligami. Kalau kita boleh tanya, saudara, di-approve gak sih sama Tuhan sebenarnya punya istri banyak? Ya, jawabannya adalah tidak. Saya bawa kita kembali ke Ulangan 17 ayat 14 sampai 17. Begini firman Tuhan, saudara, perhatikan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, sudah masuk ya, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Daud ya. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jadi raja itu harus gak boleh memimpin umatnya kembali berdosa lagi. Dan ayat 17, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jadi Daud tidak mentaati perintah Tuhan, saudara, sebetulnya. Dan nanti konsekuensinya Daud terima sendiri. Ya, Tuhan tetap menyayangi, Tuhan tetap mengasihi, tapi konsekuensi daripada dosa selalu ada. Nanti kita akan lihat di Samuel, anak-anak Daud semuanya kacau balau, saudara. Ya, nah makanya marilah kita selalu mentaati perintah Tuhan, karena perintah Tuhan adalah untuk yang namanya kebaikan kita. Nah, ayat 3. Dan juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud. Di sana ia menjadi raja atas kaum Yehuda. Nah, jadi Daud ini diangkat menjadi raja kaum Yehuda, bukan seluruh Israel, cuman Yehuda doang. Gak gede, kecil. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Nah, saudara, Saul itu mati di Mount Gilboa. Filistin potong kepalanya, lalu tubuhnya digantung di tembok kota, saudara. Nah, orang-orang Yabes Gilead ini mengendap waktu malam-malam, mengambil badannya Saul dan menguburkannya dengan proper. Kenapa orang-orang Yabes Gilead melakukan hal seperti ini? Karena pertama kali dulu waktu Saul menjadi raja, yang pertama kali ditolong adalah orang-orang Yabes Gilead daripada orang-orang Amori, saudara. Jadi orang-orang Yabes Gilead selalu mengingat kebaikan Saul, maka dia rela mempertaruhkan nyawanya, mencuri tubuhnya, melakukan proper burial. Apa makna yang kita bisa dapat dari sepotong cerita kecil ini, saudara? Segala kebaikan yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, jangankan Tuhan yang berhutang, yang tidak berhutang, orang pun pasti akan membalas kebaikan kita. Walaupun kita nggak dibalas kebaikannya, tapi kita percaya Tuhan pasti membalas kebaikan. Ya, jadi saudara, marilah kita banyak-banyak berbuat kebaikan, saudara. Namanya orang Kristen, betul? Mari kita jadi orang yang baik. Ya, apabila ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk membantu orang, untuk kebaikan orang, mari kita lakukan, saudara.
Ya, tentu niat dan tujuannya bukan untuk memperoleh imbalan, tapi satu hal kita perlu ingat, kebaikan yang kita lakukan itu nggak pernah sia-sia. Saya percuma lah berbuat baik sama dia. Dia begitu-begitu aja. Dia malah berbuat jahat sama kita. Udah percuma, ngapain? Mendingan hidup buat diri sendiri. Jangan seperti itu. Ya, bisa jadi Tuhan membalas kebaikan kita bukan di area yang sama, tapi di area nanti yang saat kita membutuhkan. Ya, dimana saat ini jenazah Saul membutuhkan proper burial, siapa yang sangka kebaikan bertahun-tahun dulu kembali mengejar Saul walaupun dia sudah tidak bernyawa, saudara. Nah, kita lanjut ayat 8. Peperangan antara Daud dan Isi-Boset. Sebenarnya Daud dan Isi-Boset ini nggak mau berperang, saudara. Nah, kita akan lihat. Ayat 8, Abner bin Ner, panglima Saul telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Menahem, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, Efraim, Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Nah, saudara, Saul anaknya ada 4, Isi-Boset itu yang keempat. Ya, yang mati itu Yonatan, Abinadab, dan juga Malkisua, saudara. Jadi ini anak Saul, dan Abner ini panglimanya. Sangat menarik dan sangat rancu atau janggal, saudara. Tapi tidak diceritakan sayangnya di Alkitab bahwa Saul mati, anak-anaknya mati. Panglima, the high general harusnya berada di sisi Saul. Tapi Abner kok nggak mati ya? Saul tapi mati, saudara. Nah, Abner ini sangat berkuasa sekali. Dia high general. Seperti kalau saudara sering kalau nonton film, saudara, yang ada peperangannya di mana panglima perang atau jenderal yang bintang 5, saudara, itu mempunyai kuasa yang sangat tinggi sekali. Nah, itu Abner. Dia ambil Isi-Boset, dia setting semuanya, dan Isi-Boset dijadikan raja atas sisanya daripada Yehuda. Ya, jadi Daud cuman raja Yehuda kecil, Isi-Boset lebih besar jauh. Dan kita lihat Abner di sini memerankan peranan seperti kayak kingmaker, ya. Di sini saya percaya bahwa Isi-Boset itu cuman puppet, ya, cuman kaki tangannya Abner doang yang disuruh untuk menjadi raja. Nah, kita lanjut pasal 9 ayat 9 10. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Ya, jadi ada 2 partai, Daud dan juga Isi-Boset. Ya, Isi-Boset cuman memerintah berapa tahun lamanya? Cuman memerintah 2 tahun lamanya. Daud 7,5 tahun. Ya, jadi kejadian ini adalah Daud kedua kalinya diurapi menjadi oleh bangsa Israel menjadi raja. Yang pertama dia diurapi sama Samuel, yang kedua dia diurapi sama bangsa Yehuda. Nanti kita akan lihat setelah 7,5 tahun dia baru nanti akan diurapi oleh seluruh sisa suku daripada Israel dan menjadi raja semua Israel. Nah, saudara, apa yang kita bisa belajar di sini? Ya, kita bisa belajar bahwa Daud itu tidak menjadi raja itu instan. Dia harus menunggu 7,5 tahun lamanya. Dan bahkan dia harus menunggu 10 tahun lamanya waktu dia dikejar-kejar sama Saul. Dia bahkan tidak ambil potong jalan kompas, matiin Saul di gua dan sehingga dia bisa jadi raja. Dan sebelum dia diurapi jadi raja, setelah dia diurapi oleh Samuel, dia masih harus mengembalakan kambing domba bapaknya. Ya. Daud menunggu begitu lama momen God's timing sampai dia menjadi raja. Bahkan dia tidak ambil keputusannya sendiri untuk menjadi raja. Daud orang yang ngerti namanya God's timing. Daud orang yang tidak percaya sama apa yang namanya instan, saudara. Mungkin dia bisa aja suruh panglimanya, ya waktu itu namanya Yoab, untuk cepet-cepet, lagi nggak ada kepemimpinan, cepet-cepet serang semua. Isi-Boset juga bukan raja yang bagus, saudara. Gampang sekali untuk menggulingkan Isi-Boset, tapi Daud orang yang taat sama rencana Tuhan. Ya, makanya saudara, pelajaran buat kita, segala sesuatu yang instan belum tentu baik. Daud dipercayakan menjadi raja Yehuda yang jauh lebih kecil. Dia percaya sama perkara kecil, maka dipercayakan perkara yang besar, saudara. Karena itu jangan remehkan perkara yang kecil di tangan kita.
promosinya baru kecil, bonusnya baru kecil, ya. Tapi mari kita setia melakukan perkara-perkara kecil, karena saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kita perkara yang besar, saudara. Nah, ayat 11. Ayat 12, lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Menahem ke Gibeon. Juga Yoab anak Zeruya, ya Yoab ya panglimanya Daud, Yoab panglimanya si Isi-Boset itu Abner. Juga Yoab anak Zeruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga yang sebelah sini dan pihak yang lain ada di tepi telaga yang sebelah sana. Nah, jadi ini mulai titik terjadinya civil war antara Abner lawan Yoab, saudara. Ya, dan kita lihat bahwa Gibeon ini adalah kota kecil kurang lebih 10, 11, 12 km di utaranya Yerusalem. Sekarang itu di undernya Palestina, saudara, Gibeon ini. Dan telah dibuktikan arkeolog memang menemukan adanya telaga ini, saudara. Ya, nah, jadi kita lihat bahwa yang mau perang itu bukan Daud dan Isi-Boset sebenarnya. Tapi biasanya panglimanya anak-anak buahnya aja yang stir things up sehingga terjadi adu domba. Ya, nah, kita lanjut. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang yang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, oke, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 dari suku Benyamin dari Isi-Boset, anak Saul, dan 12 dari anak buah Daud. Nah, jadi 12 versus 12. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamnya pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama, sebab tempat itu disebut orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Jadi 24 orang mati aja barengan, saudara. Pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketiga anak laki-laki Zeruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Nah, Zeruya ini bukan laki-laki, saudara. Zeruya ini perempuan. Ya, dia itu dia itu adiknya Daud dan seringkali 26 kali di-mention di Bible. Ya. Dan anaknya ada 3, dia membesarkan 3 anak warrior, Yoab, Abisai, dan juga Asael. Nah, ayat 19, Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Yes, ya aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri, ke kanan. Udahlah, jangan ikutin lagi," katanya. "Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu, ambillah senjatanya. Kamu jangan ikutin aku lagi. Itu samperin aja salah satu stafku atau panglimaku, kamu bunuh aja dia, ambil senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu?" Artinya gini, saudara, kamu jangan buntuti aku. Kalau misalkan aku bunuh kamu, gimana aku bisa hadapi kakakmu itu Yoab? Kita udah ada blood feud, udah ada dendam darah. Kalau dendam darah itu kita tahu dulu di perjanjian lama, di kitab-kitab yang dulu, saudara, di Imamat dan di Levitikus itu, saudara, bahwa kalau ada dendam darah ya saling bunuh-bunuhan terus dan gak ada habis-habisnya, saudara. Nah, Abner tidak mau itu terjadi. Ayat 23, tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang perut Asael dengan tombaknya sehingga tombak itu menembus belakangnya dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Jadi kita lihat bahwa Asael mati dan sudah mulai ada yang namanya dendam, blood feud, saudara, antara Abner dengan juga Zeruya, keturunannya Zeruya. Ayat 24. Tetapi Yoab dan
Yoab dan Abisai mengejar Abner ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit Ama yang ada di gurun sebelah timur Giah ke arah padang gurun Gibeon. Berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap ke puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab. Dia bilang, haruskah pedang makan terus-menerus? Ini nggak bisa diberhentikan aja, kita bunuh-bunuhan terus. Tidak tahukah engkau bahwa bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Ayat 29, semalam-malaman Abner dan orang-orang berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asael. Jadi 19 mati, saudara. 12 mati dan 7 mungkin di dalam pursuit dalam mengejar Abner, termasuk Asael itu mati. Nah, tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Bethlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orang semalam-malaman itu sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Nah, saudara, jadi battle-nya udah selesai, persengketaannya sudah selesai. Menurut saya persengketaan yang gak berguna, saudara, yang merugikan kedua belah pihak, 360, yang ini mati, yang ini Asael mati. Sudah ada dendam, kesumat yang menjadi pemicu civil war, saudara, antara Abner dan Yoab. Jadi memicu civil war antara Israel dengan Yehuda, saudara. Ya, jadi ini adalah cerita yang sangat menarik, saudara, bahwa kita belajar sesuatu di sini. Ya, sebelum terjadinya peperangan civil war ini, kita melihat bahwa Daud itu sabar dan setia terhadap perkara kecil. Dia nggak apa-apa jadi Raja Yehuda, ya, karena dia tahu God's timing pasti akan datang di dalam kehidupannya. Nah, saya berdoa juga supaya saudara bersabar, patient. Apabila saudara ada doa atau pergumulan, tetaplah berdoa, tetaplah bergumul, dan tetaplah lakukan yang terbaik. Ya, setia terhadap perkara-perkara kecil terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami belajar banyak, ya Tuhan. Kami belajar dan kami excited untuk melihat terus di pasal-pasal selanjutnya apa yang akan terjadi, ya Tuhan. Berkati kami, ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi generasi yang instan, tapi generasi yang percaya proses. Sebagaimana Kau proses Daud tidak langsung menjadi raja atas seluruh Israel. Tuhan, kami juga mau setia di dalam perkara-perkara yang Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.